Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa salihina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Al-Jurumiyah, masih kita di babul i'rabi. Sekarang kita lanjutkan wa aqsamuhu arba'atun. Ya. Jadi waw di sini adalah waw istinafiyah atau waw titik. Berarti kalau sudah waw titik, setelahnya sebagai mubtada. Mubtada itu harus ma'rifat, aksamu ma'rifat, ma'rifatnya dengan idhofat kepada domir hu. Mubtada itu rofa, tanda rofaknya dhammah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Ya, hu sebagai mudhofun ilai, setiap mubtada pasti cari khobar. Arba'atun ini jadi khobar. Khobar apa? Khobar mufrad. Ini bentuknya muannas. Berarti mubtada'nya juga harus muannas. Aksamu ini muannas. Ya, muannas apa? Dia muannas karena dia adalah jamak. Kullu jam'in muannasun. Setiap jamak itu dihukumi muannas. Kemudian raf'un, nasbun, khobdun, jazmun. Raf'un ini jadi badal. Waw ini waw atof. Berarti ini ketiganya ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ketiga-tiganya ma'tuf ke raf'un. Karena pakai wawu, ingat pengatofan menggunakan wawu berarti ma'tuf alaihnya itu ke yang pertama. Tapi ingat, kita sudah bahas di atas, kalau yang diperincikan itu boleh kedudukannya badal atau boleh juga sebagai maf'ul bih, sehingga boleh kita baca raf'an, nasban, khafdon atau jazman. Atau boleh juga sebagai mubtada, ya, dengan takdiran yang sama seperti pembahasan yang waqsamuhu salah satun. Tapi yang paling masyhur memang kita mengatakan badal. Ya, dan waqsamuhu hu ini kembali ke i'rab. Dan pembagian i'rab itu, ingat, khobar itu diartikan itu. Dan pembagian i'rab itu ada 4. Yaitu badal diartikan yaitu raf'un, nasbun, khobdun, sama jazmun. Oke, jadi i'rab itu ada 4. I'rab itu dibagi menjadi 4. Ini kalau ini ya tidak ada perhilapan, di kitab manapun pasti ada 4 pembagian i'rab. Pertama raf'un, nasbun, khofdun, sama jazmun. Atau kita sebut rofa, nasob, khofat, jazm. Dan teman-teman tidak usah pusing karena ini hanya istilah saja. Ini hanya istilah dalam ilmu nahu. Ya, istilah dalam ilmu nahu bahwa i'rab ada yang i'rabnya rofa, ada i'rabnya nasob, ada i'rabnya khofat, ada i'rabnya jazm. Dengan masing-masing tanda yang berbeda-beda. Sekarang kita akan bahas. Falil asma'i, fa ini fa titik, lil asma, ingat ada jar majrur, pak ini fa istinafiyah ya, pak titik. Berarti kalau sudah begitu harus sebagai mubtada, tapi karena jar majrur di awal jumlah berarti dia kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Lihat, cari isim baris dapan setelahnya berarti itu sebagai mubtada muakhir. Mana? Ar-raf'u ini sebagai mubtada muakhir. Min ini kan jumlah nih, sibul jumlah, ini namanya jumlatun mu'taridatun. Jumlah mu'taridah. Jumlah pemisah artinya jumlah mu'taridah itu. Ya, makanya tidak berlaku di sini. Min dzalika rofu ada isim syarah setelahnya alif lam, sebenarnya dibaca min rofi kan. Jadi naat, atap atau badal. Ya, tapi nggak berlaku karena ini dihitung jumlah mu'taridah. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khobdu. Nah, ya, waw ini adalah waw atof, semuanya maktub ke rofa. Ya, berarti ini maktub. Ini juga maktub. Makanya sama-sama rofa dengan waw. Ya, wala. Nah, wala jazma. Jazma ini jadi isim lah. Isim lah. Ingat, isim lah itu harus bentuknya nakiroh. Makanya jazma itu nakiroh. Ingat, tanpa tanwin. Ingat babula di kitab Zaidun. Harus teman-teman mengingat materinya sebelumnya tanpa tanwin. Wow, di sini maktub juga sebenarnya, maktubnya ke raf'u.
begitu. Ya, la ini adalah la nafiatul jinsi. Dia cari isim dan cari khobar. Mana khobarnya? Khobarnya adalah fiha. Ini khobar la. Boleh enggak khobar la sibul jumlah? Boleh. Ya. Kemudian falil asma imin dzalika, bagi isim dari yang demikian itu, maksudnya dari i'rab itu ar-raf'u. Berarti kalau isim itu menerima berapa baris? Ya, ini khusus isim nih. Isim itu menerima ar-raf'u, rafa, wan nasbu, nasab, wal khafdu, khafat. Jadi kalau isim al ismu nih. Isim dia itu menerima 3 i'rab. Rafa, nasab, sama khafat. Ini isim, dia hanya menerima 3 i'rab saja. Wala jazma, dan isim itu tidak menerima fiha, ya, tidak menerima jazm fiha pada i'rabnya, begitu. Ya, berarti kalau isim itu tidak menerima jazm, cukup menerima 3. Walil af'ali, dan ini diulang, waw ini adalah waw titik, waw istinafiyah. Walil af'ali jar majrur di awal jumlah sebagai khobar muqaddam. Cari baris depan ini sebagai mubtada muakhir. Ini jazma, ini wawunya waw atop, semuanya maktub ke rafa. Ini sebagai maktub. Sudah. Nah, min zalika ini namanya jumlah mutaridah jar majrur. Majrur. Ini juga majrur. Ya. Kemudian wala, ini sama. Wala khobdo. Khobdo jadi isim. Isim la, fiha sebagai khobar la. Waw ini waw atof, la ini la nafiatul jinsi. Jadi sama. Ya, walil af'ali, dan bagi fi'il min dzalika dari yang demikian itu, dari i'rab itu, ar-raf'u dia menerima rafa, jadi fi'il dia menerima rafa. Kemudian wan nasbu dia juga menerima nasab. Wal jazmu dia juga menerima jazm. Wala khobdo dia tidak menerima baris bawah fiha pada i'rabnya. Makanya tidak ada sejarahnya fiil itu berbaris bawah, dan tidak ada sejarahnya isim itu berbaris mati. Ya, jadi fiil hanya menerima 3 i'rab, isim hanya menerima 3 i'rab. Ustaz, tapi terus apa dong yang dhammah, waw, alif itu namanya tanda i'rab yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Cuma di sini kita akan coret-coret sedikit. Ya, jadi teman-teman, nah ini dia. Jadi i'rab, ya, jadi i'rab itu kan ada, i'rab itu ada 4 nih. Yang pertama raf'un, nasbun, khafdun, sama jazmun. Ya, kemudian al ismu itu hanya menerima 3, rafa, nasab, sama khafat. Sedangkan fi'il juga menerima 3, rafa, nasab, sama jazm. Nah, ini hanya istilah saja teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu bingung apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu khafat. Tidak, ini hanya istilah saja. Dimana nanti baru kita mengetahui dia itu rafa, baru kita mengetahui dia itu rafa. Nih, rafa, ya, ada tandanya. Jadi rafa itu memiliki tanda yang asli, itu adalah dhammah. Ini tanda asli rafa, dhammah, tanda aslinya. Kemudian nanti bisa juga dia diganti dengan waw, ini asli ya, yang aslinya. Bisa juga diganti dia dengan waw, nanti bisa diganti dengan waw, atau juga bisa diganti dengan alif. Bisa diganti dengan alif, atau bisa juga diganti dengan nun. Begitu. Ini kalau rofa. Ya, kemudian yang kedua nasab. Jadi kalau nasbun itu tanda aslinya itu adalah fathah. Tanda aslinya adalah fathah. Ini tanda aslinya. Baru kita mengetahui dia itu nasab dengan adanya fathah. Ini yang asli. Kemudian nanti bisa juga diganti, selain fathah juga bisa diganti alif. Bisa juga diganti kasroh. Bisa juga diganti ya, atau dengan membuang
membuang nun. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di babu ma'rifati alamatil i'rab. Cuma di sini saya spill sedikit saja. Ya, kemudian yang ketiga ada khofat. Nah, kalau khofat ini tanda aslinya adalah kasroh. Ini alamat aslinya. Ini asli. Ya, nanti juga bisa diganti kasroh ini bisa diganti dengan fathah. Nah, ini yang membuat nahwu itu agak-agak membingungkan. Tanda baris bawahnya adalah fathah gitu. Bisa juga dengan ya. Nah, yang terakhir itu adalah jazm. Nah, kalau jazm nanti tanda aslinya itu adalah sukun. Tanda aslinya adalah sukun. Kemudian bisa juga dia diganti nanti dengan membuang nun atau membuang huruf illat. Buang nun atau buang huruf illat. Nah, kalau ini namanya alamatul i'rab, ya. Nah, tapi tidak apa-apa saya spill sebentar, ya, biar tidak membingungkan. Jadi ini hanya istilah saja ya. Rofa, nasob, khopat ini. Rofa, nasob, khopat, jazam. Ini hanya istilah saja teman-teman. Jadi tidak usah teman-teman terlalu membingungkan masalah apa itu rofa, nasob, khopat, dan jazam. Ini hanya istilah daripada i'rab. Ya, kemudian nanti masing-masing istilah ini akan menunjukkan tandanya masing-masing. Itulah yang akan kita bahas di babu ma'rifati alamatil i'rab di pertemuan yang selanjutnya. Silahkan teman-teman simak, kemudian dicatat, dihafalkan, dan dipraktikkan. Saya selalu berdoa semoga teman-teman tetap istiqomah, diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan dijadikan sebagai ahli nahwu. Barakallahu fiikum.